Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini adalah Bilal bin Rabah al-Habsyi dari Habasyah, orang Afrika. Muadzin Rasulullah. Panggilannya atau kunyahnya adalah Abu Abdillah, atau dalam riwayat yang lain Abu Abdil Karim, budak milik seorang Bani Jumah. Kemudian beliau ini juga punya saudara perempuan bernama Afrah, saudara laki-laki bernama Khalid, yang awalnya bernama Tohbal. Kalau di Khalid bin Rabbah itu masuk dalam kategori dipersaudarakan Rasulullah di dalam kitab Al-Isobahnya Ibnu Hajar. Jadi, nanti agak ya beda-beda pendapat lah para ulama itu. Dan beliau ini usianya sebaya dengan usia Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sekitar ketika Islam itu datang, usianya sekitar 37 tahun. Rasulullah 40 tahun, Bilal 37, Sayyidina Abu Bakar 37 tahun juga, Sayyidina Umar sekitar 27 tahun usianya. Dan beliau ini termasuk budak pertama yang masuk Islam. Yang diriwayatkan dari Mujahid, jadi orang yang pertama kali menyatakan Islam secara terbuka itu adalah Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Bilal. Ini padahal budak ini, tapi terus terang masuk Islam. Ini kadang orang-orang yang punya kedudukan itu malah takut kalau nggak punya kedudukan berani. Bilal nih. Kemudian Khabbab bin Al-Arad ini juga budak ini awalnya, punya miliknya Ummu Anmar. Kemudian Suhaib. Kemudian ini satu keluarga, ini juga budak, ya. Ammar, Sumayyah, ibunya Ammar. Ini yang wanita yang mati pertama di dalam Islam, dibunuh ya oleh tuannya, ya. Sumayyah, ibunya Ammar, dengan Yasir, bapaknya Ammar. Nah, ya sebagaimana kita ketahui pada saat itu ketika orang menyampaikan keislamannya di kalangan kafir Quraisy, apalagi model kayak Bilal yang budak ini, kemudian dia disiksa, disuruh kembali ke agama tuannya, hingga kemudian di siang hari yang terik itu beliau dijemur oleh Umayyah bin Khalaf, dibaringkan di atas pasir yang panas di padang pasir sana. Yang panasnya di sini tidak ada apa-apanya dibandingkan panasnya di Makkah sana. Ditanya oleh Umayyah bin Khalaf, man huwal aqwa, sayyiduk am rabbukal ahad? Siapa yang lebih kuat sekarang setelah ditindih dengan batu itu? Nah, yang lebih kuat siapa? Tuanmu ini ataukah Tuhan engkau yang esa? Maka Bilal mengatakan ahad. Yang lebih kuat itu yang esa. Sambil di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, lau a'lamu kalimatan hiya aghyadzu lakum minha, andai kata aku tahu satu kalimat yang itu akan lebih membuat marah engkau daripada kata ahad, ya, Allah Maha Esa itu, lakul tuha, akan aku katakan, kata Bilal. Jadi tambah marah ya orang-orang yang menyiksa Bilal. Ditanya mana yang lebih kuat, tetap menjawab Allah yang lebih kuat. Kemudian akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq, melihat penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya, oleh tuannya kepada budak yang bernama Bilal ini, ditawar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Umayyah bin Khalaf awalnya tidak mau menjual, ya, untuk main-main menyiksa kaum muslimin. Tapi akhirnya berpikir untuk menjual, tapi dinaikkan berlipat-lipat. Sehingga di kitab ini ditulis 7 ukiyah emas.
7 ukiyah ini, kalau 5 ukiyah itu kan, kalau dirham itu 200 dirham. Beratnya berarti 595 gram, itu 5 ukiyah. Kalau 7 ukiyah, ya kalikan aja 7/5. 7/5-nya dari 500, ya sekitar 700 graman lah. Akhirnya setelah dibeli, kata Umayyah bin Khalaf, andai engkau tawar 1 ukiyah pun itu kujual sudah. Ini budak tidak bisa menyenangkan tuannya ini. Andai 1 ukiyah kujual. Kata Abu Bakar, andai engkau naikkan ya berlipat-lipat ku beli, kata Abu Bakar. Ini Sayyidina Bilal bin Rabah. Islam bisa berkembang lewat kalangan budak begini. Ini yang lebih mulia daripada para intelektual zaman itu. Keimanan beliau ini. Nah, Bilal ini termasuk sahabat yang dijamin dalam hadis itu, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi kepada Bilal, beritahu apa amalan engkau itu kok engkau bisa masuk surga itu. Maka jawab Bilal, aku tidak tahu amal yang paling dapat aku harapkan banyak pahalanya. Hanya saja, kata Bilal, aku tidak pernah bersuci di waktu malam atau siang, melainkan aku kemudian sholat 2 rakaat itu ya, sholat sunnah, sholat wajib atau sunnah dalam keadaan suci itu. Para ulama memberikan nama ini sunnah wudhu. Jadi setelah wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Itu bisa dengan sholat sunnah niatnya sholat wudhu, atau digabung dengan tahiyatul masjid atau sholat wajib ya ketika masuk masjid. Dan beliau ini dari sisi fisik memang ya sebagaimana kalangan orang-orang Afrika ya. Kulitnya di sini dikatakan sangat coklat ya, mungkin bahasa halusnya. Bahasa apa adanya ya hitam lah. Tinggi, kurus ya. Ada banyak rambutnya, pelipisnya tipis. Dan beliau ini terkenal dengan rendah hati, taat beribadah dan zuhud. Wafat itu tahun Amwas itu. Kena taun beliau, taun Amwas. Sama dengan wafatnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya, wafatnya Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kena wabah taun itu. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau ini dalam satu riwayat, walaupun riwayat ini ya dibicarakan oleh para ahli hadis, beliau ini tidak mau lagi mengumandangkan azan. Beliau memilih untuk pergi dari kota Madinah, nggak tahan beliau. Teringat dengan Rasul terus, sehingga minta izin untuk melakukan ribat. Ribat itu beliau berada di daerah perbatasan, di mana kaum muslimin menaklukkan satu tempat, beliau tinggal di situ. Berkembang, beliau tinggal lagi di situ. Itu pahalanya besar. Kalangan murabitun, ribato. Dalam satu riwayat beliau ketika di Syam itu pernah didatangi Umar bin Khattab. Ini di dalam tarikhnya Imam Al-Bukhari, diminta oleh Umar untuk azan. Kemudian Bilal azan. Orang-orang yang mendengar azannya Bilal ini semuanya teringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka nangis semua, nangis. Kata Zaid bin Aslam, "Falam aro yauman aksaroba kiyamin." Aku tidak melihat satu hari yang lebih banyak orang nangis daripada hari itu. Dengar azannya Bilal, ingat Rasulullah. Ini di Syam ya, di Syam. Ini tahun Amwas itu ya, beliau wafat. Usianya sekitar 69 tahun ya. Dimakamkan dalam satu versi di Halab.